Nah, nanti pembahasan kita akan masuk ke misalnya bagaimana bahwa di luar diri itu dalam keilmuan ada yang mengatakan hanya sebagai cermin dan diri kita sendiri adalah cermin. Interaksi antar dua arah ini yang seakan-akan di luar diri atau eksternal dan internal di dalam diri. Itu esensinya, hakikatnya adalah diri kita. Nah, disitulah tidak ada batasan. Dengan tidak ada batasan, vibrasi tentang energi tentang welas asih, Rohman Rohim, itu sudah menjadi proses mutlak dalam kefitraan manusia. Tidak bisa direkayasa oleh hawa nafsu kita, egoistik kita. Gitu. Nah, nanti bisa kita ulas seperti apa sih kok terjadi pemisahan gitu. Nah, itu suatu saat kita bahas tentang nafsu itu berada di mana, egoistik itu berada di mana. Itu semua nanti kita rangkai dalam obrolan masalah rahasia pikiran. Itu nanti mungkin lebih lebih bisa dipahami karena itu langsung uh, langsung kepada esensi diri gitu. Jadi, variabel pengaruh itu nanti jadi apa dalam interaksi. Kenapa di situ welas asih kita kepada sesama atau kepada makhluk lain itu menjadi tidak fitrah, tidak alamiah, tidak natural. Karena dipengaruhi itu kita akhirnya bisa punya perbandingan menimbang-nimbang untuk melakukan welas asih. Nah, itu bahayanya pikiran. Nah, disitulah kalau kita sudah masuk ke dalam diri, kita akan tahu variabel apa di dalam diri yang membentuk emosional, membentuk pengaruh psikologinya, terus energi sel-sel dalam diri atau energi pikiran dalam diri itu bisa nanti kita obrolkan. Nah, disitulah nanti kita akan tahu sebenarnya diri kita itu bukan variabel yang sederhana. Manusia itu luar biasa dalam hal kecanggihan motoriknya, kecanggihan memorinya, kecanggihan stimulus memori, terbentuknya seperti apa, nanti akan kita bahas. Jadi kalau kita bicara kecanggihan teknologi, itu tidak ada apa-apanya dengan teknologi anatomi manusia ya. Karena manusia itu setiap sel itu luar biasa cerdasnya. Berarti doa itu istilahnya masuk dalam sebenarnya itu kan memberikan manfaat abu minanasnya di situ ya berarti ya. Iya, sebenarnya intinya kalau kita sudah masuk takaran spiritual, takaran jati diri, arahnya ke situ gitu.
mengerucutnya semua dalam bentuk interaksi kepada siapa gitu. Kan pertanyaannya di situ. Kalau interaksi pada diri kita bisa membayangkan lah. Kalau kita interaksi pada diri kita itu yang dimintai diri kita itu apa? Dalam takaran ego ya, dalam takaran ego, takaran hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu dan ego ini sudah kita apa ya? Ada teknologi yang mengatakan teknologi apa memori, dia mengatakan memori negatif. Nah, ego itu atau nafsu itu diartikan juga, dimaknai juga sebagai memori negatif. Itu dikatakan bisa dihapus atau dihilangkan. Nah, begitu memori ego dan hawa nafsu ini bisa kita kendalikan atau kita hilangkan, di situ yang mendominasi memori seperti apa? Karena kita itu ya kadang-kadang memang susah juga ya. Kita masih ada harapan yang sifatnya ya. Tapi harapan itu juga mengandung egoistik juga berarti ya. iya, itu yang apa dalam takaran apa kesadaran itu memang menjadi tidak logis, menjadi tidak realistis. Ya. Kalau saya mendoakan diri saya sendiri, gitu. Begitu kita memandang mulut kita sebagai rezeki yang tanpa batas, mata kita. Jadi fisikal, dari titik fisikal aja, itu sudah rezeki yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu hebatnya. Tidak ada standar ukuran yang bisa mampu mengukur. Belum rezeki mental. Berhubungan dengan energi berpikir, terus apa namanya membangun proses diri. Beda kita dengan makhluk selain manusia, tidak diberikan suatu rezeki-rezeki seperti itu. Nah, itu kalau kita masuk ke dalam rezeki diri kita, anggap saja rezeki diri kita ini berbentuk fisik dan mental itu adalah primer. Yang sekunder, Pak, sampai detik ini, semiskin-miskinnya orang misalnya, ya makan itu nggak pernah kesusahan. 3 kali sehari. Lah begitu egois yang muncul, dia nggak terima yang dimakan gitu, pinginnya yang enak-enak toh. Yang enak itu bukan takaran kebutuhan primer masalahnya, kebutuhan nafsu gitu loh, kebutuhan egoistik. Jadi ukurannya mendek lidah toh. Nah itu kalau kita jabarkan lebih luas tentang makna doa ya. Tapi itulah, kan di sini kan cuma pengen naik, pengen istilahnya memberikan pandangan. Oh iya, sesuai dengan apa ya? Saya tidak berani mengatakan kapasitas karena esensi manusia pada intinya sama dalam takaran-takaran apa hakikatnya sama, cuman menjadi nggak sama ini karena ada hal yang yang menghalangi gitu. Nah kalau kita bicara secara umum manusia bukan bicara pada esensi keilmuan
diri atau pemahaman tentang hidup. Ya, dalam takaran umum secara komunal memang menjalani, dan boleh-boleh saja lah seseorang itu karena misalnya gitu, saya lagi sakit, saya berdoa untuk kepada Tuhan agar diberikan kecepatan sembuh. Itu kan sudah hal-hal lumrah dijalani. Cuman yang tadi saya bahas itu kita keluar dari variabel yang bersifat umum, tapi ini lebih khusus, gitu, bersifat pada esensi diri, yang langsung interaksinya pada Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita memahami Tuhan itu begitu jauh dari verbalitas, gitu, karena Tuhan itu adalah segala gerak realita yang kita hadapi. Disitulah, dimanapun kamu memandang, disitulah aku berada. Makanya kalau kita adopsikan secara umum ya, mungkin menjadi suatu kewajaran. Lagi sakit, berdoa minta sembuh, lagi kekurangan rezeki, minta ditambah rezeki. Ya, cuman kalau kita bongkar semua, sebenarnya bicara rezeki ini kita sudah sangat berlebihan gitu loh. Tidak bicara tentang over kebutuhan sekunder, tapi kita memandang apa yang terjadi pada diri kita tentang rezeki, tentang kesehatan. Ya kalau kita bicara orang sakit itu hal yang wajar, gitu. Apakah orang itu nggak mungkin nggak sakit? Itu adalah suatu kewajaran, suatu realita yang tidak bisa Nah, kalau kita sudah memahami tentang realita itu, ya mungkin kita berbeda cara memahami hidup. Sakit, kekurangan, misalnya kekurangan rezeki, itu kan cuma momentum keadaan yang dalam kondisi fakta atau realita itu tidak panjang, gitu. Yang momennya sangat pendek sekali dibandingkan rezeki yang waktu kita berdoa itu nggak bisa dibandingkan pelimpahannya dengan rezeki yang kekurangan dalam cuman momen waktu yang sangat pendek. Mungkin sehari kita kepingin beli apa gitu, atau anak harus butuh biaya lah. Emosional itu muncul, akhirnya kita berdoa gitu. Lega anu iki kok gini susah saya. Akhirnya kita berdoa. Nah, makanya untuk membuktikan bahwa kita bisa mencoba bagaimana menjalani suatu keadaan, kita jalani tanpa doa, tapi doa dalam melakukan, doa dengan menjalani, dengan keadaan, menerima keadaan lain, itu dengan berdoa dan menjalani.